Ya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai jaminan, ya, jaminan keselamatan orang percaya, ya. Nah, khusus kata jaminan ini, ya. Nah, kata jaminan ini sendiri itu kita bisa temukan dalam Alkitab, ya. Kata jaminan ini berhubungan erat dengan keselamatan, ya, tentang keselamatan kita. Jadi keselamatan kita itu sebenarnya benar-benar terjamin, ya. Yang menjadi faktor penentu bahwa kita selamat itu merupakan faktor yang merupakan jaminan dari Allah. Jadi sebenarnya yang menjadi jaminan keselamatan kita itu bukanlah karena kita mampu berusaha menjaga keselamatan kita, bukan. Tapi karena Allah sendiri yang menjamin. Ya. Nah, kalau kita melihat dari sisi jaminan itu adalah dari Allah, ya, maka tidak mungkin keselamatan itu gagal. Ya, manusia atau kita orang percaya bisa gagal, tetapi Allah tidak mungkin bisa gagal, ya, dalam hal menyelamatkan kita. Ya. Nah, ada beberapa ayat yang menyatakan tentang jaminan itu. Kata jaminan itu sendiri, ya, itu merupakan sebuah kata yang eksplisit, ya, yang benar-benar terus terang berkata bahwa memang kita itu dijamin, kita mengalami jaminan dari Allah. Ya, nah misalnya kita lihat di dalam, pertama kita lihat dalam Ibrani pasal 7. Ya, dalam Ibrani pasal 7 ayat 22 dikatakan, demikianlah pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Ya. Jadi Yesus dikatakan sebagai jaminan. Ya. Jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Ingat bahwa Allah memberikan janji. Ya, Allah memberikan janji kepada umatnya. Ya, janji-janji Allah itu mulai dari Abraham. Ya. Sebenarnya janji ini juga sebenarnya sudah disampaikan kepada Adam dan Hawa. Waktu mereka jatuh dalam dosa, dikatakan bahwa benih perempuan ini akan meremukan kepala daripada ular. Ya. Nah, ini sebenarnya kan memberikan, ini kan janji. Ya. Nah, janji itu digenapi atau diperkuat oleh Yesus. Ya. Yesus itu yang menjadi jaminan dari keselamatan itu melalui apa? Melalui dia datang ke dalam dunia, ya. Di sana dia mati di kayu salib untuk mengerjakan penebusan buat kita. Ya. Dan Yesus inilah yang merupakan jaminan itu, jaminan yang lebih kuat itu. Karena kenapa Yesus? Karena Yesus itu dalam hal keselamatan ini dia membayar dosa-dosa kita itu. Jadi ini benar-benar kematian Yesus atau Yesus itu merupakan jaminan. Ya, jaminan yang dikatakan di sini, demikianlah pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Ya. Nah, perhatikan lagi di dalam Efesus 1 ayat 14. Ya. Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi di sini kita menemukan lagi kata jaminan. Ya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Ya. Nah, sampai di mana dia jamin kita Roh Kudus? Dikatakan
dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi Roh Kudus itu dia menjamin kita, ya, menjamin kita secara keseluruhan dikatakan, ya, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu apa? Penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Ya, kita sudah ditebus oleh Yesus. Ya, ketika kita percaya Yesus, kita selamat. Ya, tetapi keselamatan kita itu kan nanti secara terang-terangan, secara nyata-nyata itu nanti pada waktu Yesus datang kedua kali menjemput kita. Jadi dari awal kita percaya kita diselamatkan sampai nanti kita bertemu dengan Yesus ketika Yesus datang untuk menjemput orang-orang percaya Dia. Nah, di sini peranan Roh Kudus. Dia jamin kita sampai nanti kita memperoleh penebusan itu sepenuhnya. Karena kan penebusan sepenuhnya ini kan itu nanti kan akan dinyatakan, ya, kerja dari penebusan itu, yaitu waktu Yesus datang kali yang kedua. Ya. Jadi ada semacam titik awal keselamatan kita ketika percaya dan ada titik puncak, yaitu ketika kita dijemput oleh Tuhan Yesus. Dan di situ Roh Kudus menjadi penjamin buat kita untuk kita selamat. Jadi Roh Kudus itu dikatakan adalah jaminan, ya, supaya kita memperoleh seluruhnya, yaitu keselamatan yang penuh tadi itu, ya, penebusan yang sempurna yang menjadikan kita milik Allah. Nah, kita lihat lagi di mana? 2 Korintus 5 ayat 5. Ini perlu kita perhatikan kata-kata ini, kalimat ayat-ayat ini, ya. Jadi jangan ragu-ragu karena Alkitab sendiri memberikan pemahaman, penjelasan bagi kita bahwa memang kita ada benar-benar dijamin keselamatan kita. Ya, di dalam 2 Korintus 5:5, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi dikatakan di sini bahwa Allah justru mempersiapkan kita, ya, untuk kita apa? Menerima segala sesuatu yang sudah disediakan oleh Allah itu. Dan yang paling utama apa yang disediakan itu adalah keselamatan. Yang paling utama itu bukan kebutuhan makanan sehari-hari, bukan ekonomi, bukan apa kebutuhan-kebutuhannya jasmani kita, bukan. Tapi yang kebutuhan kita yang utama kan sebenarnya tentang keselamatan kita, kehidupan kita, kehidupan kekal kita. Nah, di sini untuk kita bisa menerima semua yang disediakan Allah itu, dikatakan bahwa Allah mengaruniakan Roh, ya, yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan. Jadi Roh Kudus itu diberi pada kita sebagai jaminan. Nah, ini orang yang tidak percaya tidak punya ini, tidak punya Roh. Orang yang tidak percaya tidak punya Roh Allah. Barang siapa tidak memiliki Roh Allah, dia bukan milik Kristus. Jadi yang menjadi penjamin bagi kita adalah Roh Kudus. Allah telah memberikan Roh-Nya pada kita. Jadi setiap orang percaya itu dia punya Roh Allah. Kalau dia belum punya Roh Allah, itu bukan orang percaya. Ini salah satu yang membedakan kita, ya, bahwa kita itu adalah benar-benar orang percaya tulen, orang benar-benar percaya. Jadi orang-orang percaya itu bukan hanya sekedar percaya mengaku Yesus Tuhan, tapi bukannya itu, dia harus benar-benar memiliki Roh Allah itu dengan cara dia diberi oleh Allah Roh Kudus itu melalui kita beriman pada Yesus, ya. Jadi kita melihat di sini bahwa ada kata jaminan di sini. Jadi keselamatan kita benar-benar terjamin, ya. Dan satu ayat lagi dalam 2 Korintus 1 ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 22, memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan Allah. Ya. Kita melihat di sini Alkitab menulis
menyatakan terang-terangan bahwa kita ini terjamin. Apa yang terjamin? Keselamatan kita. Ya. Jadi sebenarnya orang percaya itu tidak pantas kalau ragu-ragu. Tidak pantas bilang keselamatan itu bisa hilang. Alkitab dengan jelas secara eksplisit menulis bahwa kita itu memiliki jaminan. Kita terjamin. Ya. Nah, ingat baik-baik, keselamatan ini adalah merupakan janji Allah. Ya. Jadi Allah kita itu adalah Allah perjanjian. Dia memberikan janji keselamatan itu. Nah, untuk menggenapi janji keselamatan nanti dia kirim Yesus. Ya. Jadi untuk penggenap dari keselamatan yang Allah janjikan itu sudah melalui Yesus. Ya. Nah, perhatikan baik-baik bagaimana kalau yang dijamin ini gagal. Walaupun kita gagal, karena ini janji Allah, Allah tidak mungkin membatalkan janjinya. Kita lihat contoh misalnya seperti Abraham. Ya. Abraham itu bisa dibilang gagal. Dalam mempertahankan imannya gagal. Tetapi karena itu janji Allah, itu tetap digenapi kepada Abraham. Padahal Abraham itu gagal. Kenapa saya bilang Abraham gagal? Tuhan kan berkata bahwa dia akan memiliki anak. Yang dimaksud anak itu bukan Ismail. Yang dimaksud dengan anak itu adalah Ishak. Allah berjanji bahwa ia akan memiliki anak. Ya, anak itu adalah anak perjanjian. Ya, anak ini yaitu Ishak yang akan dilahirkan oleh siapa? Sarah. Kita tahu Sarah sudah tua. Jadi sudah secara manusia dia tidak akan mungkin bisa hamil, tidak mungkin bisa melahirkan anak karena dia sudah tua. Nanti kita tahu Isa itu dilahirkan di tahun umur daripada Sarah itu umur 91. Abraham umur 100. Ya. Nah, kenapa saya katakan bahwa Abraham itu sebenarnya gagal dalam menerima, dalam mengimani janji Allah itu. Karena perhatikan ketika Abraham menanti janji Allah itu, Abraham kan sebenarnya ragu-ragu. Kenapa saya bilang ragu-ragu? Karena itu kan janji itu dari awal perjanjian sampai nanti penggenap itu kan terjadi 25 tahun. Karena Abraham itu menerima janji itu pada umur 75 tahun. Dan nanti itu digenapi pada umur Abraham 100 tahun. Jadi 25 tahun. Nah, dalam waktu yang cukup panjang itu Abraham kan ragu. Oh, ini udah tua kok janjinya belum jadi-jadi, belum ada. Nah, perhatikan baik-baik. Abraham terbukti dia ragu sampai dia harus mengambil istrinya yang namanya Hagar. Istri yang sah dari Abraham adalah Sarah. Ya, yang Tuhan janjikan bahwa dari rahim Sarah inilah akan melahirkan seorang anak perjanjian itu. Ya, yaitu Ishak. Tapi Abraham dalam menanti janji itu dia ragu. Ya, sebenarnya Abraham itu bukan dibilang, sebenarnya dia nggak pantas jadi bapak orang beriman. Karena dia sudah gagal dalam memelihara janji Allah itu. Kenapa itu tadi? Karena Abraham dia mengambil langkah sendiri. Dia bertindak karena Allah melakukannya terlalu lama. Dia menanti-nanti, dia ragu. Ya, Sarah juga mendukung. Dia bilang, ya udahlah, ambil ajalah Hagar itu jadi istrimu. Supaya untuk menggenapi janji dari Allah itu. Jadi dia berusaha untuk menggenapi janji itu malah salah. Jadi Abraham itu gagal dalam mengimani ya janji-janji Allah pada dia. Tetapi perhatikan, apakah janji itu jadi digagalkan? Allah menggagalkan janji itu? Tidak. Bahkan Abraham sudah salah pun Allah tetap menggenapi janji itu. Jadi kita mulai di sini, apa yang Allah janjikan itu akan terjamin, terjadi, terbukti, dan itu tidak bisa gagal. Sekalipun Abraham sampai salah, sampai dia mengambil istrinya Hagar, sampai nanti melahirkan seorang anak yang namanya Ishak,
Itu kan sebuah kegagalan. Itu kan bukti dari keraguannya Abraham. Tetapi tetap walaupun Abraham gagal, Allah tidak pernah gagal menggenapi janji-janji itu. Sehingga janji-janji Allah itu terjamin 100% tidak gagal. Jadi yang memberikan jaminan keselamatan itu bukan kita. Bukan karena kita mampu menjaga janji itu. Memang kita harus menjaga. Tetapi kita nggak mampu sendiri untuk menjaga janji itu. Allah lah yang menopang. Allah lah yang memberikan kita Roh Kudus di dalam diri kita. Sehingga oleh Roh itu memampukan kita untuk bisa menjaga keselamatan itu. Dan kalaupun misalnya kita gagal, Roh Kudus itu akan menolong kita terus. Ya, sehingga kita bisa akhirnya menerima janji keselamatan itu. Ya, dan itulah yang disebut jaminan. Jadi jaminan ini sebenarnya kalau di dalam pengertian jaminan ini sebenarnya itu adalah merupakan bukti pembayaran. Ya, itu kata jaminan itu. Semacam materai. Ya, jadi kalau kita udah bayar sesuatu lalu dimateraikan. Ya, itu artinya materai itu artinya sah. Itu benar-benar sudah dibayar. Dan demikian kita dimateraikan. Ya. Kata materai itu sebenarnya itu juga merupakan bukti, ya, baru nanti ada kata jaminan bahwa kita itu benar-benar sudah terjamin. Ya, karena benar kita sudah dibereskan, dibayar. Ya, jadi mari tak usah lagi ragu-ragu mengenai keselamatan kita. Ya, tadi sudah disampaikan oleh TV itu cukup banyak ayat-ayat, kiranya itu tidak membuat kita ragu-ragu lagi. Ya, jadi Alkitab kita menerangkan secara eksplisit bahwa kita benar-benar mendapatkan jaminan, kita terjamin untuk keselamatan kita itu. Ya, kalau ragu-ragu itu rugi. Ya, rugi. Jadi mari jangan biarkan keraguan merasuk hidup kita. Biarkan iman kita makin menguat, makin membara, makin teguh. Ya, sehingga tidak ada lagi yang bisa mengombang-ambingkan keselamatan kita. Oke, itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Nanti kita akan berdoa, nanti doa kita dipimpin oleh Happy. Ya, silakan Happy.